Semua kita akan mempersiapkan hati kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau mengambil saat teduh sebentar.
puji dan syukur hanya bagi Tuhan. Sungguh kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kami masih boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua bukan karena kekuatan kami Tuhan, tapi semua karena anugerah. Terima kasih Bapa yang baik, yang sudah berkorban bagi kami Bapa. Dan kami mau menyembah Engkau, hidup kami ya Tuhan Yesus sebagai ibadah yang sejatinya hadapan-Mu ya Bapa. Kami akan mulai ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah ya Tuhan Yesus, Kau melihat setiap hati kami Bapa, untuk kami mau menyembah Engkau, untuk kami memuji nama-Mu ya Bapa dengan segenap hati, dengan ketulusan hati kami ya Bapa di sorga. Kami patahkan setiap kesombongan kami ya Bapa di sorga, karena kami tidak mempunyai daya upaya apa-apapun di hadapan-Mu Tuhan. Kau yang terlebih besar dalam hal hidup kami. Terima kasih Yesus untuk setiap berkat, untuk setiap perlindungan, untuk setiap apapun itu Tuhan yang berlaku dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan Kau yang bertindak dan Kau ada senantiasa dalam hidup kami Bapa. Urapi setiap kami para pelayan yang jauh daripada kesempurnaan Tuhan. Juga Kau urapi ya Tuhan hamba-Mu yang akan melanjutkan firman-Mu Bapa. Bapa yang baik, Kau melihat setiap hati kami, Kau melihat setiap hati jemaat-Mu Tuhan. Kami hanya rindu ya Tuhan, selagi kami masih bisa menghampiri tahta-Mu yang kudus Tuhan. Kami bisa Tuhan beribadah kepada-Mu Bapa. Kami tidak mau menyia-nyiakan waktu yang Kau masih berikan bagi kami, untuk kesempatan yang masih Kau berikan bagi kami. Terima kasih Yesus, Kau sungguh besar dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kiranya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan ibadah kami dari awal ke tengah sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, tiba saatnya kita akan memuji nama Tuhan. Sekarang telah tiba.
Kita tidak boleh mencari kemanapun. Kita tidak dapat pergi kemanapun untuk menjauhi kasih Yesus yang begitu suci dalam hidup kita. Karena Dia sungguh besar, Dia sungguh indah dalam hidup kita. Kita sungguh bersyukur kita mau boleh mendapatkan hidup yang kekal. Itu karena darahnya, itu karena pengorbanannya. Haleluya, Yesus. Kita mau persiapkan hati kita sebelum kita mau memuji Dia dengan segenap hati kita. Haleluya, sungguh
memberikan perhatian penuh kepada kebenaran firman Allah. Itu sebabnya kuasailah hati dan pikiran kami, kuasai ruangan di mana kami ada duduk di dalam rumah-Mu ini Tuhan, agar setiap kebenaran-kebenaran Allah yang disampaikan tidak pernah berlalu, tidak tercuri oleh iblis, sehingga kebenaran-Mu itu sampai ke dalam hidup kami. Itu sebabnya biarlah Roh Kudus berikanlah pemahaman dan pengertian yang baik kepada kami. Segala bentuk kebebalan kami patahkan dalam nama Yesus, dan Roh Kudus yang melaksanakan karya keajaiban-Mu bagi kami. Bekerjalah sebab kami siap, dan pakailah hamba-Mu untuk menerjemahkan firman Allah dengan segala keterbatasan dan kekurangan, namun kiranya Tuhan yang menyempurnakan semuanya. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi. Ya, bagaimana kabar kita hari ini? Luar biasa baik ya. Sudah hari kedua di bulan Mei ya. Dan kita masih tetap merasakan kebaikan Tuhan, dan kita mempercayai segala sesuatu tentu oleh karena campur tangan Tuhan. Dan sungguh kalau bukan karena Tuhan, kita tidak dapat melakukan sesuatu yang berarti dalam hidup kita. Mari kita membaca satu nats Alkitab di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-7. Matius pasal 5 ayat yang ke-7. Kita akan baca ayat ini dengan suara yang keras ya. Kita maksimalkan suara kita untuk membaca firman Tuhan. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Puji Tuhan. Ayat ini tidaklah didasarkan kepada prinsip tabur tuai. Kalau saya melakukan A, maka saya kemudian hari mendapatkan B. Atau diterjemahkan dalam ayat 7 itu, kalau saya bermurah hati, kemudian saya pun akan mendapat kemurahan. Sebab kalau kita berbicara tentang syarat untuk mendapatkan kemurahan itu, kita harus bermurah hati. Maka syarat yang mutlak bermurah hati itu tidak akan sampai kepada kita. Sebab konsep hidup di dalam hati yang murah itu adalah merupakan buah atau hasil dari pekerjaan Roh Kudus. Di dalam pernyataan Paulus dia katakan ini merupakan salah satu buah daripada Roh Kudus, yaitu murah hati. Sehebat-hebatnya orang berusaha dengan kekuatannya untuk bermurah hati, pasti satu kali kelak akan terjatuh di dalam prinsip kemurahan hati. Jatuh di dalam prinsip kemurahan hati itu maksud saya begini: ketika kita bermurah hati kepada orang melalui sebuah keadaan yang terjadi, ketika nanti kita mengalami sebuah keadaan yang sama, kita akan menuntut seseorang tersebut untuk berlaku sama
seperti yang pernah kita lakukan kepada orang pada situasi, pada kesempatan yang lalu. Seolah-olah kemudian kita memperbincangkan, kalau bukan karena saya, gak mungkin kamu bisa melakukan sesuatu. Betul, memang Tuhan pakai kita sebagai alat, sebagai sarana. Tetapi ingat, bukan karena kita orang lain ditolong. Bukan karena kita yang mengusahakan sesuatu, kemudian kita meminta sesuatu pula kepada orang yang pernah kita beri kemurahan hati itu. Nah, konsep ini Bapak Ibu Saudara, apalagi di hari sekarang ini, sulit kita menempatkan diri sebagai orang yang bermurah hati. Karena keadaan sulit, segala sesuatu serba nipis, persediaan kita sangat terbatas. Untuk makan sehari 2 kali saja itu sudah hebat, mungkin kita berkata seperti itu. Bagaimana mungkin kita memikirkan orang lain? Jauh dari panggang, begitu. Jauh api dari panggang. Sulit kita ada dalam posisi itu ketika kita berusaha dengan kekuatan kita. Karena kecenderungan manusia di akhir zaman, nanti bisa dibaca di dalam kitab 1 Timotius. Kecenderungan manusia di akhir zaman adalah mementingkan diri sendiri. Jadi di mana letaknya Matius pasal 5 ayat yang ke-7, berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara, sebagai manusia, apalagi kita yang percaya kepada Kristus, sudah sepatutnya lah kita memiliki hidup murah hati. Murah hati itu lebih kepada bentuk belas kasih. Di dalam bahasa Ibrani, kata yang dipakai untuk memberikan pengertian yang konkret dari murah hati itu adalah kesed. Itu berarti bergerak dan melakukan sesuatu demi dan untuk kepentingan orang lain yang lemah, tanpa memperdulikan kepentingan sendiri. Kata kesed ini sebenarnya lebih mendekati kata anugerah, atau yang disebut dengan grace itu. Bukankah anugerah itu adalah pemberian secara cuma-cuma kepada seseorang yang tidak berhak untuk menerima, yang tidak punya kapasitas untuk menerima? Tetapi anugerah itu, keselamatan itu diberi secara cuma-cuma, padahal kita tidak pantas untuk menerima. Kata ini pernah muncul ketika Tuhan Yesus dalam peristiwa di dalam kitab Injil dikisahkan tentang perjamuan kawin. Tuhan Yesus mengundang orang-orang kenalan, sahabat, orang-orang yang ada di sekitar. Mereka bilang yang mendapatkan undangan, tidak, saya baru membeli lembu, saya baru membeli tanah, saya baru membeli segala sesuatu, saya tidak sempat untuk hadir.
Yang kedua, undangan disebar kemana-mana, ke pinggir jalan, ke semua orang begitu. Tetapi orang-orang yang datang itu adalah mereka orang-orang yang tidak layak. Orang-orang yang tidak berpakaian selayaknya akan masuk ke dalam sebuah pesta. Itulah sebuah anugerah. Seharusnya dia tidak mendapatkan undangan itu, tetapi diberi hak penuh untuk ada di dalam sebuah pesta. Itulah yang disebut dalam ayat 7, berbahagialah orang yang murah hati. Dia melakukan sesuatu demi kepentingan orang lain yang lemah, tanpa memperdulikan kepentingan sendiri. Saya senang Bapak Ibu Saudara kalau melihat kisah-kisah di dalam media sosial. Contoh kasus saja, seorang pecinta alam. Ketika di laut dia mendapatkan kura-kura yang terjaring oleh jaring begitu, oleh pukat. Lalu pencinta alam itu akan mengambil kura-kura itu, ditarik ke depan atau ke pantai, kalau tidak dimasukkan ke perahu, atau tidak dia menyelam ke dalam lautan itu, kemudian segala tali, segala rantai itu diputuskan. Dan Bapak Ibu Saudara bisa cek itu. Berapa banyak orang suka meng-like itu. Tentu jumlahnya ribuan. Dan kalau Bapak Ibu Saudara mencermati orang-orang yang begitu tulus memberi, namanya akan dikenang sepanjang masa. Mother Teresa berkata seperti ini, kalau kamu tidak bisa memberi makan 100 orang, berilah makan 1 orang. Artinya masih terlalu banyak kesempatan bagi kita, sehingga menutup kemungkinan untuk kita berkata tidak, saya saja masih kurang. Bukan seberapa banyak, bukan seberapa dikit yang kita terima, tetapi ketika kita melakukan sesuatu untuk kepentingan orang yang lemah tanpa memperdulikan kepentingan sendiri, itulah yang disebut orang yang murah hatinya. Bapak Ibu Saudara cermati dengan baik, orang yang tulus memberi dengan segala keterbatasan dan kekurangannya. Orang kaya itu adalah bukan orang yang berapa banyak harta bendanya dia dapat, dia kumpulkan, dia simpan. Tetapi orang kaya itu adalah terlihat ketika dia dapat memberi. Walau konsep dunia orang kaya itu katanya kalau punya segala sesuatu, tetapi dalam iman Kristen saya mempercayai yang disebut sebagai orang kaya itu adalah apabila dia dapat memberikan sesuatu kepada orang lain di atas kebutuhan pribadi. Lihat, ada sebuah koneksi yang indah antara memberi dan respon orang. Ketika orang memberi dengan tulus, ada banyak orang suka. Dan tidak mungkin Bapak Ibu Saudara ada orang memberi dengan tulus dibenci. Itu sedikit sekali. Kecuali oleh orang-orang yang tidak suka. Ada latar belakang yang melatar belakangi peristiwa itu. Tetapi saya pastikan begini, ada sebuah benang merah ketika seseorang memberi dengan ketulusan dan itu dinyatakan sedemikian rupa. Kenapa banyak orang suka? Kenapa banyak orang tertarik? Lihat saja peristiwa Tuhan Yesus, kehadirannya di Galilea,
kepada orang-orang Samaria, kepada orang-orang yang tidak percaya, selalu mendapat hati kehadiran Tuhan di sana. Saya lihat begini, kalau orang berdiri di atas dasar murah hati, paling tidak bahasa saya tanda petik, kita sedang melakukan perbuatan Tuhan dalam hidup kita ini. Sebab Tuhan Yesus selalu berdiri di atas kemurahan hati. Memposisikan dalam hal ini, Bapak Ibu Saudara, akan membuat kita kaya. Makanya saya percaya seperti pernyataan kitab Kisah Para Rasul adalah terlebih suka memberi daripada menerima. Bapak Ibu coba saja, ketika segala sesuatu tidak ada, ketika kita betul-betul dalam keadaan minus, tapi mungkin ada sesuatu yang dapat kita berikan kepada orang lain. Betapa bahagia, betapa sukacitanya kalau kita memberi dengan ketulusan hidup itu. Disinilah ada sebuah benang merah antara perbuatan Tuhan dan kita sebagai anak-anak Tuhan gitu. Kita memberi itu bukan dengan berat hati, tetapi dengan sukarela. Dan kita akan menikmati perjanjian itu. Kita memberi memang kurang, Bapak Ibu Saudara. Ada yang berkurang di dalam hidup kita ini. Tetapi kita memberi dengan ketulusan hati, dengan prinsip bermurah hati ini, kita akan menikmati itu sebagai sebuah berkat yang tidak ternilai harganya. Maka berbahagialah orang yang menaruh simpati kepada orang lain. Orang yang demikian itu mudah bertoleransi. Dia mudah mengampuni. Dia bisa bergaul kepada siapapun gitu. Dia mudah sekali memberikan pertolongan kepada orang-orang yang di sekitar. Itu sebabnya orang yang bermurah hati akan dapat menikmati kemurahan hati pula. Tetapi harus dimengerti, Bapak Ibu Saudara, salah satu unsur yang penting pada ayat ini, bukan agar kita mendapat kemurahan hati, maka kita kemudian memberi kemurahan hati kepada orang, tidak. Tetapi otomatis Alkitab menyatakan ketika orang bermurah hati, otomatis dia akan mendapatkan kemurahan di kemudian. Tapi bukan merupakan syarat untuk mendapatkan kemurahan hati kita melakukan kemurahan hati, itu salah. Sama saja dulu tahun 80-an ketika SDSB itu ada, kita beli 1.000 dapat 1 kupon. Ada yang masih ingat itu kalau tembus 4 angka berapa dapatnya? Ada yang ingat? Berapa dapatnya? 4 angka dapat dengan bayar 1.000, dapatnya berapa? 2.500.000. Tetangga saya dulu pernah pasang begitu dari kuburan gitu. Dari kuburan dia dapat nomor, dapat wangsit gitu. 4 nomor pas gitu. Saya ingat sampai hari ini, karena waktu itu harga motor Astrea Grand Prima itu hanya 2.300.000 gitu. Sisanya 200.000 untuk menikah. Saya
ingat tetangga saya. Bukan begitu bermurah hati, saya kasih murah hati, saya berharap nanti bermurah hati. Kita akan menjadi kecewa. Karena bermurah hati ini merupakan prinsip nilai hidup di dalam Kristus yang merupakan prinsip dari buah-buah Roh Kudus. Artinya, orang yang bermurah hati itu adalah orang yang berbahagia. Kenapa? Karena mereka akan beroleh kemurahan. Mereka akan beroleh kemurahan itu, bentuk katanya adalah future active, pasif, artinya merujuk pada action atau tindakan yang kemudian akan dilakukan oleh Allah sebagai sang pemilik dari kemurahan hati itu. Jadi Allah itu menjadi jaminan tunggal bagi orang-orang yang hidup bermurah hati, oleh karena memang prinsip dasarnya seseorang itu membangun hidup berdasarkan kemurahan hati. Kalau Allah menjadi jaminan dia yang akan melakukan kemurahan itu, siapa yang dapat menggagalkan? Siapa yang dapat meruntuhkan prinsip ini? Kalau Allah yang turun tangan untuk memberi kemurahan, siapa yang dapat menggagalkannya? Orang mungkin hanya bisa mereka-reka yang jahat, tetapi rencana Allah bisa tetap berjalan meskipun orang mereka-rekakan yang jahat. Justru yang jahat itu dipakai sebagai sarana untuk menunjukkan kemuliaan Allah dinyatakan kepada orang tersebut. Jadi terlalu banyak ayat di dalam Alkitab bahwa orang yang bermurah hati itu berbahagia. Contoh di dalam Mazmur 41 ayat yang kedua. Ayat yang kedua, Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Ini adalah ciri khusus dari orang-orang yang berbahagia. Berbahagialah orang-orang yang memperhatikan orang yang lemah. Karena prinsip ini merupakan prinsip menyerupai tindakan atau perilaku Tuhan, perilaku Allah di dalam kemuliaan kebaikannya. Namun hari ini Bapak Ibu Saudara, kemurahan itu bisa diubah. Ada udang di balik batu. Orang melakukan sesuatu agar kemudian dapat memperoleh sesuatu yang mungkin grade-nya lebih tinggi dari apa yang dia berikan dari semula. Orang bisa merekayasa sedemikian rupa. Tetapi tidaklah demikian Bapak Ibu Saudara dengan Matius pasal 5 ayat yang ke-7. Bahwa bermurah hati itu adalah ketika orang melakukan hal tersebut dengan sebuah ketulusan hati
tanpa mengharapkan sesuatu itu dia punya, dia miliki, dia terima dengan berperilaku kemurahan hati itu, sebenarnya tindakannya adalah tindakan yang menyerupai Allah. Ini merupakan sebuah tindakan yang sempurna. Kalau dunia dilawat dengan murah hati, pasti semuanya akan berjalan dengan baik. Itu pernah terjadi di dalam jemaat mula-mula, di dalam kitab Kisah Para Rasul, mulai pasal 3, pasal 4, pasal yang kelima. Orang menjual harta miliknya, dibagi-bagi kepada sesamanya yang berkekurangan. Bukan supaya mendapat nama, bukan supaya namanya tercatat baik. Saya kemarin mendengar cerita, ada kisah seorang memberi bantuan, namanya lupa tercatat itu di dalam laporan akhir. Dia marah bukan main. Dia maki-maki, dia menunjukkan sepertinya dia punya segala sesuatu. Bukankah Alkitab menolak pernyataan tersebut? Kalau kamu memberi tangan kanan, jangan sampai tangan kiri tahu. Artinya, kalau kita bermurah hati, jangan sampai orang tahu. Biarlah kita sendiri yang menikmati kebahagiaan, dan orang yang melihat perilaku atau tindakan murah hati itu memuliakan Tuhan. Saya sampai hari ini masih teringat seperti panggilan saya pertama-tama ketika saya jadi pengerja di sebuah gereja. Saya pernah berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya pengen punya sebuah tempat. Saya kumpulkan orang-orang yang yang stres di pinggir-pinggir jalan. Saya pengen merawat mereka, saya pengen membiayai mereka dengan apa yang saya punya. Dan Tuhan masih ingatkan saya terus sampai hari ini. Tapi sampai hari ini belum terrealisasi. Itu menjadi doa saya. Tuhan, saya pengen sebuah tempat, lalu itu diperuntukkan bagi orang-orang yang berkekurangan. Orang-orang yang sedang mengalami masalah, silakan tinggal di situ dalam batas waktu tertentu sampai dia mampu bisa. Walau sampai hari ini masih doa, tetapi saya berharap di kemudian hari, ya kalau tidak saya, mungkin generasi saya kemudian yang bisa merealisasikan hal itu. Tetapi paling tidak catatannya adalah begini: berbahagia orang-orang yang murah hatinya. Itu merupakan sebuah sikap hidup yang tulus, sebuah sikap hidup yang murni, tanpa ada embel-embel, sebuah tindakan yang sempurna. Sikap bermurah hati, Bapak Ibu Saudara, dia tidak ditahan-tahan gitu. Sebab seringkali saya katakan begini, ketika Roh Tuhan bicara kepada kita, langsung beri, kita tahan, kita perhitungkan tidak. Orang di pinggir jalan itu kan mempergunakan kesempatan gitu. Pakai baju compang-camping ada di situ, nanti dia pulang pakai baju bagus pulang ke rumahnya. Di Amerika seorang ibu hamil tua gitu, dengan membawa anaknya di pinggir jalan. Dia tulis di dalam sebuah kardus homeless gitu. Dia minta sebuah belas kasih dari orang-orang yang ada di sekitar. Banyak orang
yang berbelas kasih kepada ibu ini karena dia hamil membawa anak yang compang-camping. Tetapi kemudian ada seorang yang tahu, yang pernah memberi. Ketika di pom bensin dia membuka mobilnya, mobil bermerek begitu. Setelah peristiwa itu, kemudian ibu itu dicaci maki, ibu itu dihujat, dan sejak itu dia tidak ada di pinggir jalan. Saya mungkin katakan begini, mungkin keadaan yang kita lihat seperti itu, menurut beberapa pemahaman kita, orang yang demikian pasti punya lebih mewah. Seperti saya mungkin masih kontrak, tapi pengemis itu punya rumah hebat di kampungnya. Tetapi ketika Roh Kudus bicara beri, jangan melihat latar belakang, kemudian fakta-fakta yang dinyatakan kepada kita. Salurkan saja. Tugas kita adalah menyalurkan apa yang Tuhan katakan kepada kita, gerakkan kepada kita. Jangan kemudian mempertimbang-timbangkan itu. Sebab kalau demikian, pasti momen itu akan berlalu. Salah satu dasar prinsip ketika kita memberi berkemurahan itu adalah waktu kita memberi, kita menikmati sukacita. Kita senang, kita merasa terhormat gitu. Kita merasa bahagia memberi itu, meskipun tidak ada apa-apa di belakang kita. Saya sering gunakan istilah ini, kitab 1 Raja-Raja pasal 17, tentang Elia setelah dia pergi ke Sungai Kerit, kemudian pergi ke seorang janda. Seorang janda itu hanya mempunyai sedikit tepung dan minyak di dalam guli-guli. Dia katakan setelah diolah tepung ini, digoreng begitu, lalu kalau dimakan saya, anak-anak saya tinggal menanti kematian. Tetapi Tuhan datang dengan berupa manusia, hamba abdi Allah waktu itu. Di tengah kelaparan, di tengah penantian, saat-saat detik terakhir dia memakan itu, berikan dulu, olah dulu buatku gitu. Wanita janda Sarfat itu tidak memperhitungkan panjang lebar. Dia menyadari itu pernyataan dari Allah, maka dia olah itu dan dia berikan. Meskipun mungkin bahasa saya begini, ketika kita memberi, janda itu memberi, ketika Elia memakannya, gitu, mungkin janda itu ngiler keluar, ya Tuhan, ya Tuhan, sambil mungkin anaknya panggil-panggil, ini gimana sih nih? Makanan itu saya tapi kamu kasih untuk dia. Ingat gak nih, kita mau mati nih. Kenapa mami kasih ke itu? Gitu mungkin bahasanya, kalau didramakan begitu. Tapi wanita itu tegar untuk pemberian itu. Bermurah hati mendatangkan kemurahan itu di situ. Dia tidak memperhitungkan meskipun kematian, ajal mendekat, karena dia memberi kepada orang lain itu. Tetapi dasar memberi dengan kemurahan, dengan ketulusan, dia tidak memperhitungkan meskipun kematian. Ini yang saya sebut begini, kalau kita bermurah hati dengan tulus kemurahan hati, itu menjadi jaminan kita yang pasti pemeliharaan Tuhan dinyatakan bagi kita. Nah, dalam ayat yang terakhir, dalam mereka akan beroleh kemurahan. Kemurahan di dalam bahasa Ibrani itu dipakai kata gesed. Ini sedikit-sedikit biar tahu, bisa nanti di googling ya.
Itu artinya adalah hujan lebat. Apa artinya orang yang bermurah hati kemudian dalam bahasa Gesem itu akan hujan lebat gitu. Artinya adalah begini konteksnya. Orang-orang yang bermurah hati akan diturunkan hujan. Tuhan itu bertindak untuk memberi kemurahan. Siapa yang memberi minum, mereka sendiri akan diberi minum. Sebab apa Bapak Ibu Saudara, kita tidak tahu kapan kita membutuhkan kebaikan orang. Karena itu kita perlu dan patut berbuat baik, menyalurkan kemurahan hati itu. Sebab Bapak Ibu Saudara, kita tidak tahu kapan kita membutuhkan. Itu sebabnya meskipun kelihatannya, menurut saya kelihatannya bermurah hati itu adalah tindakan yang hina, sebuah tindakan yang tidak populer. Sebenarnya sekarang orang-orang yang berdiri di atas media itu sedang merekrut menerapkan prinsip murah hati ini. Karena orang yang bermurah hati akan mendapatkan kemurahan. Saya selalu update Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu mungkin suka lihat di Facebook tentang video-video itu, ada namanya Bipakati gitu. Dia datang kepada orang susah, kepada orang-orang yang tidur di pinggir-pinggir jalan. Dia tidak hanya memberi 100-200 dolar, tidak. Minimal dia membeli 1.000 dolar gitu. Bahkan bisa lebih dari itu. Belum makanan, belum transportasi yang disediakan dan seterusnya. Tetapi saya membaca semua tulisan-tulisannya Bapak Ibu Saudara. Dia mendapatkan banyak sponsor dari itu. Dan saya tahu tidak sedikit orang yang menghujatnya. Tetapi dia tetap melakukan kemurahan hati itu. Dia tetap lakukan itu. Dan Tuhan memberkati dengan berlimpah-limpah. Jadi maksud saya adalah begini, kemurahan hati, kemudian Tuhan berjanji menggaransi, Dialah yang bertindak memberikan kemurahan itu. Belas kasih itu memelihara, itu intinya. Nah, saat kapan kita bisa memberi bermurah hati kepada orang-orang yang ada di sekitar kita? Kapanpun. Jangan menunggu keadaan ada, tapi justru keadaan tidak ada itu menjadi batu ujian yang kuat, yang sungguh itu. Goyah tidak hidup kita pada saat kita memberi. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya percaya begini. Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib adalah karena Dia bermurah hati. Kalau Dia tidak memiliki prinsip murah hati, mengapa Dia harus mengangkat kita? Mengapa Dia harus menyelamatkan kita yang berdosa? Mengapa Dia merelakan dirinya ada di atas kayu salib, sedang kita yang berdosa, yang bersalah dibebaskan sedemikian rupa? Itu adalah bentuk kemurahan hati yang seharusnya kita tidak layak terima. Tidak ada dasar bagi kita untuk dapat menerima kemurahan Tuhan, tetapi dinyatakan demikian kepada setiap kita. Itu sebabnya prinsip murah hati, berbelas kasih kepada orang-orang di sekitar kita adalah memberikan jaminan bagi kita, karena kita tidak tahu untuk masa dan waktu kapan kita membutuhkan itu, karena Tuhan sendiri yang akan bertindak bagi kita.
Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan mengikuti perjamuan kudus. Saya berharap kemurahan hati Tuhan itu juga yang kita terima, dan itu membuat kita bersyukur. Oleh karena perbuatan Tuhan itulah yang menjamin kita ada sampai hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang tim musik untuk maju ke depan. Kita akan datang kepada Tuhan Dia Yesus telah mati bagiku. Haleluya. Mari sidang jemaat Tuhan kita bersama berdiri. Mari kita menghampiri tahta kemurahan Allah. Mari kita merespon kemurahan hati Allah atas hidup kita, sehingga Dia merelakan dirinya, Dia membiarkan dirinya untuk didera dan dianiaya. Oleh karena kesalahan dan pelanggaran kita, Dia tidak memperhitungkan sedikit pun apa yang telah kita perbuat, namun Dia menggantikannya di atas kayu salib. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Kiranya Allah yang bermurah hati, yang memberikan pengajaran kepada kami tentang kemurahan hati,
kiranya Engkau nyatakan kepada setiap pribadi-pribadi kami ya Tuhan. Biarlah kami menyadari semua yang terjadi hari ini bagi kami adalah karena kemurahan Tuhan, karena Tuhan yang berbelas kasih kepada kami. Itu sebabnya ajarkanlah nilai-nilai kebenaran firman Allah atas hidup kami. Kami pun memiliki kemurahan hati, sebab Engkau yang menjamin, Engkau yang menggaransi kemurahan hati pula kepada kami. Pagi hari ini sebentar kami akan menikmati perjamuan kudus. Biarlah kami bersama menyadari bahwa Engkau yang mati, Engkau yang telah memberikan segala-galanya kepada kami, Engkau yang telah mati bagi kami, Engkau yang telah berkorban bagi kami. Dan biarlah pula kami mengikuti seluruh kehendak dan rencana serta ketetapan-ketetapan Tuhan bagi kami. Pakai pelayan-pelayan perjamuan yang menghantar berkat-Mu kepada setiap umat-umat-Mu, dan tangan-tangan jemaat Tuhan yang mengambil bugui berkat di atasnya, sehingga perjamuan ini terus mengingatkan kami akan pengorbanan Tuhan dan keberadaan kami sampai di sini. Berikan kepada kami hati yang mengasihi Engkau Tuhan. Kami lakukan perjamuan kudus di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dipersilakan untuk kembali.
sambil memegang roti yang melambangkan tubuh Tuhan, di mana tempat dia menyalurkan kemurahan hatinya kepada umat, kepada gereja, kepada kita sekalian yang percaya dan berharap kepadanya. Kita tidak layak untuk menerima itu, tetapi karena dia berkemurahan hati, dia limpahkan bagi kita yang percaya kepadanya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat cawan di tangan kanan. Cawan yang berisi air anggur adalah melambangkan darah Tuhan. Darah itulah yang menyucikan, yang menguduskan kita, yang membuat kita berlayak di hadapannya, sehingga kita menjadi umat-umat yang berkenan kepadanya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus.
yang sedang mengalami kesulitan, yang berharap kepada Tuhan. Tuhan meneguhkan dan menguatkan kami semua. Janji-Mu iya dan amin, tidak pernah berkesudahan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami telah lakukan perjamuan kudus dan kami terima dengan iman dan percaya. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang diberkati bersama katakan amin. Puji Tuhan, terima kasih. Agar kita boleh menjadi orang yang berbahagia di dalam Tuhan. Kita akan menjalani dengan persembahan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah kami Tuhan. Dalam firman-Mu sudah kami dapat Tuhan. Tuhan menjadi pengharapan dalam hidup kami. Agar Tuhan mampukan setiap kami Tuhan. Kami boleh melakukan firman-Mu dalam hidup kami Bapa. Bapa yang baik, sebentar kami akan menjalani persembahan. Bila ya Tuhan Yesus, apa yang kami berikan ini ya Tuhan, untuk menopang pekerjaan di tempat ini ya Tuhan. Kau melihat setiap hati kami Tuhan. Kami rindu Tuhan. Untuk kami ya Tuhan Yesus, ambil bagian di dalam pelayanan ya Bapa. Urapi setiap hamba-hamba-Mu Tuhan yang akan menjalani. Dan kami percaya Tuhan kalau Kau sudah memberkati kami semua. Dan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Apa yang tak pernah dilihat. Selamat ulang tahun kepada anak Amos, tanggal 1 Mei, tepat hari buruh ya. Tuhan memberkati. Juga selamat ulang tahun kepada Yosua yang tanggal 31 April berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. 30 April ya, bukan 31, tanggal 30 April. Tuhan memberkati. Kita berdoa bagi jemaat Tuhan yang sakit, kiranya Tuhan menyembuhkan mereka. Ada satu namanya Bapak Ernest, ini sudah beberapa kali niat untuk datang tapi belum hadir sampai hari ini.
berjanji dengan saya, Pak saya mau datang. Tapi sampai hari nggak datang. Bila sakit di rumah sakit, kita dukung dalam doa supaya Tuhan juga sembuhkan mereka. Kemudian setelah ibadah selesai, Bapak Ibu akan dibagi bingkisan ya, tapi untuk satu keluarga satu. Nanti silahkan tunggu di depan. Kita berdoa bagi keluarga yang menyediakan itu semua bagi kita. Tuhan memberkati. Saya mengundang, mari kita bersama berdiri, kita akhiri di dalam doa. Kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan yang telah mengerjakan segala kebaikan, yang menuntun dan menolong kami sehingga ibadah ini berjalan dengan baik. Engkau limpahi seluruh jemaat dan umat-umat-Mu ini dengan kasih dan karunia Allah. Limpahi kami dengan damai sejahtera. Berkati usaha dan pekerjaan kami. Apa yang kami kerjakan dan buat menjadi berhasil, meskipun di tengah-tengah keadaan yang tidak memungkinkan ini. Tetapi kuasa Allah tidak pernah terbatas oleh apapun. Kami percaya perjanjian-Mu dinyatakan bagi kami. Berdoa buat anak Amos yang berulang tahun, Tuhan berkati, Tuhan jamah berikan kemampuan, kekuatan dan pertolongan Allah dalam masa-masa pertumbuhannya. Tuhan yang memberkati Saudara Yosua, Tuhan memberkati. Tuhan pertambahkan usia 1 tahun pada tanggal 30 April. Allah yang memberkati hidupnya dengan berlimpah. Kami berdoa bagi Ibu Felicia, direncanakan tanggal 4 Mei akan melahirkan. Tuhan tolong pakai tangan-tangan dokter, juga bayi yang dalam kandungan, juga ibu, beri kesehatan, kekuatan. Segala hal yang bukan dari Tuhan kami patahkan dalam nama Yesus. Semua berjalan dengan baik. Kami berdoa bagi Ibu Simanjuntak, bagi Saudara Andre, bagi Saudara Dela, bagi Vicenza yang hari ini panas badannya. Kami berdoa, lawatlah keluarga ini Tuhan. Engkau jamah sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Bagi Bapak Ernest yang ada di rumah sakit oleh karena sakit, kami berdoa biarlah lawatan Tuhan juga terjadi dalam nama Yesus. Anak Merliana yang panas, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Bapak Abeng, Bapak Andi Sanjaya, Ibu Aku, Tuhan yang memberkati mereka. Pulihkan mereka dengan sempurna. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang berkemurahan hati untuk menopang gereja-Mu di tempat ini, dan telah memberikan bingkisan kepada kami. Berkati mereka dengan berlipat. Allah yang mengaruniakan segala berkat bagi mereka. Kau berkati gereja-Mu di tempat ini. Berkati bangsa dan negara kami, para pemimpin-pemimpin kami, gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Tangan kasih kemurahan Allah dinyatakan. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa.